Suatu saat, aku sedang menikmati senja dalam perahu keselamatanku yang sedang berlabuh. Kulihat Yesus di ruang kemudi. Ia menatapku dan berkata, "Lepaskanlah tambatan perahumu dan biarkan aku membawa engkau ke seberang. Bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, dan masa depanku adalah masa depan yang penuh harapan." Ia memelukku dan menangis bersamaku. Lalu dengan berat aku melepaskan tali perahuku. Ku lepaskan semua rasa khawatir itu dari hatiku. Ku taruh hak atas masa depanku di tangannya. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku. Sambil menangis, aku menatapnya dan berkata, "Jadilah nakoda dalam hidupku, dan marilah kita berlayar bersama."
patutlah kita naikkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang oleh kasih dan kemurahan-Nya kita boleh bersama-sama ada di tempat ini, sebagaimana kita ada dalam kuat dan sehat yang daripada Tuhan. Dan kiranya bagi keluarga yang telah ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Kekasih, tetap diberikan kekuatan dan penghiburan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya akan membacakan ucapan turut berduka cita. Ucapan turut berduka cita almarhumah Ibu Kekasih Yuliana Chandra melalui krans bunga dan banner sebanyak 13 buah. Yang pertama dari keluarga tercinta, dari suami tercinta, kemudian dari keluarga Yohanes Tendeano, anak Andre dan Evi serta cucu Arfi. Yang ketiga dari keluarga Alexander dan Natalia serta cucu Gabriel dan Evelyn. Yang keempat dari Mama Agonta Ponteoa. Yang kelima dari keluarga besar Gonta Ponteoa Palaru. Selanjutnya dari keluarga besar Gonta Korowo. Kemudian dari transbunga dari kakak dan oma Yolanda dan Billy. Selanjutnya dari pendeta majelis dan jemaat Betel Pawaru. Selanjutnya dari gembala dan jemaat JKI Pemulihan Beteleme. Kemudian dari keluarga besar Bawaslu. Selanjutnya dari keluarga besar SMP Negeri 1 Mori Atas. Kemudian dari keluarga besar Chandra. Dan yang terakhir transbunga dari pemerintah desa Tontoea. Kemudian melalui sosial media, melalui telepon, WA, FB, dan Instagram, kami menerima lebih kurang 1050 ucapan turut berduka cita. Bapak Ibu sidang pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan pembacaan riwayat hidup almarhumah, sekaligus akan dirangkaikan dengan sambutan keluarga. Kepada Bapak Boy Supit Sangkalia SPD, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya mewakili keluarga duka pada saat ini. Sebelum saya membacakan riwayat hidup almarhumah, perlu saya memohon maaf sekiranya dalam pembacaan riwayat hidup ini ada kekeliruan, ucapan nama, dan juga hal-hal yang tidak sesuai. Tetapi ini kami berupaya untuk mencari informasi, dan informasi ini kami terima dari suami almarhumah sendiri. Baik, selengkapnya kami bacakan riwayat hidup almarhumah. Data pribadi almarhumah. Nama lengkap Chiang Eng Yung atau panggilan kesayangan Yuliana Chandra almarhumah.
Tempat dan tanggal lahir: Flores, 20 Juni 1964. Almarhumah lahir dari perkawinan. Dengan hormat kami sebutkan Bapak Chiang Kam Weng almarhum, dengan Ibu Tam Lai Go almarhumah. Almarhumah bersaudara 7 orang. Masing-masing saya sebutkan. Yang pertama, Chiang Eng Ho, saudara perempuan berdomisili di Makassar. 2, Chiang Ko Heng, saudara laki-laki sudah almarhum. Ketiga, Chiang Ko Ling, saudara laki-laki berdomisili di Makassar. Keempat, Chiang Eng Kin, saudara perempuan almarhumah. Kelima, Chiang Ko King, saudara laki-laki berdomisili di Sorong. Keenam, Chiang Ko Jong, laki-laki berdomisili di Makassar. Dan yang ketujuh, Chiang Eng Yung, almarhumah sendiri yang saat ini terbujur kaku di hadapan kita. Pendidikan almarhumah. Almarhumah mengikuti pendidikan SD di Labuan Bajo, Flores, NTT, tamat berijazah. SMP Merdeka Makassar, tamat berijazah. SMA di Makassar, tamat berijazah. Pekerjaan dan pengabdian almarhumah: menjadi karyawan perusahaan swasta di UD Inkostik Makassar. Tahun 2015 menjadi komisioner Ketua Panwaslu Kecamatan Lemboraya dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2015. Data keluarga almarhumah. Almarhumah menikah dengan seorang laki-laki. Dengan hormat kami sebutkan Yunius Gonta pada tanggal 12 Februari tahun 2000. Dan dari perkawinan mereka tidak dikaruniai anak. Akan tetapi keluarga ini memiliki anak sambung 2 orang, yakni pertama Alexander Romeo, sudah kawin, dikenal dengan keluarga Yohanes Sulingan, berdomisili di Tomata, mempunyai anak 2 orang. Yang kedua, Andre Yo, sudah kawin, dikenal dengan keluarga Yohanes Endiano, berdomisili di Tontovea, mempunyai anak 1 orang. Riwayat penyakit almarhumah. Hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sakit mah yang sering diderita
dan dirasakan oleh almarhumah kembali kambuh yang berawal dari rasa mual, dan pihak keluarga membawa almarhumah ke klinik Rapang Medika Beteleme, Dr. Simon. Pihak dokter dan juru rawat yang ada di klinik Rapang Medika langsung mengambil tindakan pemeriksaan, dan hasilnya almarhumah mengidap penyakit ma akut dan jantung, dan tindakan diberikan suntikan dan obat untuk dikonsumsi. Setelah melihat keadaan almarhumah, dokter meminta kepada pihak keluarga untuk beristirahat di rumah. Malam hari sekitar pukul 23.00 WITA, almarhumah kembali merasa kurang enak di bagian dada, disertai dengan rasa gelisah, dan pihak keluarga terus berupaya untuk menenangkan, namun keluarga tidak bisa melakukan apa-apa selain kembali membawa almarhumah ke klinik Rapang Medika, langsung dirawat inap selama 1 malam. Melihat kondisi almarhumah, dokter meminta kepada keluarga agar almarhumah dirujuk di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale, dan langsung mendapat penanganan dokter di UGD. 1 malam di ruang UGD, kemudian dipindahkan ke ruang ICU karena kondisi almarhumah semakin lemah dan sudah tidak sadarkan diri. Perawatan terus dilakukan. Para hamba Tuhan, khususnya jemaat pemulihan Beteleme, terus berdoa memohon kepada Tuhan, semoga keajaiban dari ibu kekasih boleh kembali sembuh dari penyakit yang ia derita. Oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale bersama dokter dan juru rawat telah berupaya dan berusaha semaksimal mungkin. Hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 14.00 WITA di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale, almarhumah menghembuskan nafas yang terakhir dengan menutup usia 59 tahun 4 minggu 6 hari, meninggalkan suami, 2 orang anak, 2 anak mantu, dan 3 orang cucu bersama saudara dan keluarga almarhumah serta kita semua. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Amin. Demikian pembacaan riwayat hidup almarhumah. Selanjutnya kita akan mengikuti sambutan keluarga dalam acara pemakaman jenazah almarhumah Ibu Yuliana Chandra. Awal kata, saya mewakili keluarga Gonta Chandra
menyapa kita semua dengan ucapan selamat sore, selamat kita berjumpa, salam sehat dan shalom. Puji dan syukur kita patut naikkan dan persembahkan kepada Tuhan yang Maha Esa, di mana oleh karena kasih kemurahan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita semua, dan khususnya keluarga yang berduka, sehingga pada hari ini, hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, keluarga dapat boleh mempersiapkan dengan begitu baik pelaksanaan acara pemakaman yang akan diawali dengan ibadah pemakaman. Ini tentunya kita semua meyakini dan percaya bahwa semuanya ini bisa terjadi dan boleh berlaku oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Juga pada saat ini kita bersyukur di mana bukan hanya kami keluarga yang meragukan situasi cuaca tadi, tetapi oleh karena doa-doa dari Bapak Ibu sidang perkabungan yang hadir pada saat ini bersama dengan kami keluarga, sehingga di pukul 14:20 cuaca kembali baik dan bersahabat. Kiranya semuanya ini boleh kita bersyukur kepada Tuhan, agar supaya pelaksanaan ibadah pemakaman dan acara pemakaman saat ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, saya mewakili keluarga menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama kami sampaikan kepada pendeta Jemaat Pemulihan Bethlehem yang tentunya begitu banyak memberikan kepada kami keluarga, baik saat berada dalam perawatan di Rumah Sakit Rapang Medika Bethlehem, dan juga saat berada di Rumah Sakit Umum Daerah Koronodal. Sungguh penguatan melalui doa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Jemaat Pemulihan Bethlehem memberikan kepada kami kekuatan, pengharapan, penghiburan dalam menghadapi kenyataan yang diperhadapkan kepada kami keluarga pada saat ini atas meninggalnya istri, mama, nenek, oma, dan saudara serta keluarga. Dan pada saat ini tentunya kami bisa mengatakan bahwa peristiwa duka yang dinyatakan kepada kami keluarga adalah merupakan perbuatan Tuhan yang begitu indah dan begitu baik. Dan Tuhan telah melepaskan segala jerih lelah dari almarhumah, teristimewa memenangkan dia dari penyakit yang ia derita di dunia ini. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan, ucapan terima kasih yang kedua yang kami sampaikan, di mana jemaat Pa'awaru, Bethel Pa'awaru, dan juga bersama dengan keluarga, handai tolan, kerabat, kenalan, serta masyarakat desa Pa'awaru yang telah juga membantu kami keluarga dalam menyiapkan tempat kita beribadah saat ini. Dan ini semua kami syukuri
bahwa kami di saat menghadapi duka cita ini, kami tidak merasa sendiri. Kami senantiasa diberikan perhatian yang cukup, diberikan kepada kami luangan waktu, kesempatan, dan simpati, bahkan bantuan tenaga dan juga bantuan materi serta pikiran kepada kami keluarga. Juga pada saat ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang telah mengambil bahagian dalam pelaksanaan penghiburan, baik malam pertama, kedua, dan saat ini, dan mungkin sebentar juga akan dilaksanakan malam penghiburan yang ketiga. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas semua pengorbanan para hamba-hamba Tuhan bagi kami keluarga yang saat ini masih dirundung duka cita. Juga pada kesempatan ini kami perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara kami, maupun yang jauh maupun yang dekat, yang merasa dekat dan merasa empati, simpati dengan kami, dan ada hubungan kerja dengan keluarga. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu untuk pelaksanaan ibadah pemakaman pada saat ini. Untuk itu, kami keluarga tidak dapat membalas segala pengorbanan waktu dan kesempatan serta materi dan pikiran yang diberikan kepada kami keluarga. Kami hanya berdoa kepada Tuhan, semoga apa yang telah diberikan kepada kami keluarga, Tuhan kiranya akan membalas dengan berbagai berkat dalam setiap usaha dan pekerjaan kita. Bapak Ibu, sidang pergabungan yang kami hormati dan yang kami kasihi di dalam Tuhan, kami keluarga memohon agar dalam doa syafaat nanti kami dapat didoakan agar supaya kami tetap kuat menghadapi duka cita ini. Dan juga kami mohon kiranya saudara-saudara kami yang berasal dari jauh, teristimewa yang berasal dari Makassar, yang juga hadir pada saat ini, mungkin besok atau lusa mereka sudah akan kembali ke tempat mereka. Kiranya juga kita akan mendoakan mereka agar supaya mereka boleh tiba di tempat mereka dengan penuh selamat. Dan akhirnya atas nama keluarga memohon, sekiranya selesainya kita memakamkan jenazah almarhumah ke tempat peristirahatannya yang terakhir, kami keluarga masih merindukan dan memohon agar kita boleh kembali di tempat ini untuk kita menerima layanan dari keluarga berupa makanan dan minuman. Demikian yang dapat kami sampaikan mewakili keluarga pada saat ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami kembalikan kepada pemandu acara. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam ibadah pemakaman. Dan sebentar dalam ibadah pemakaman ini kita akan dilayani dengan kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Victor Balirante STH. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal sebuah kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya bersama dengan Bapa di surga. Di dalam kitab Mazmur 116 ayat 15 dikatakan di sana,
berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Dan hari ini Tuhan menjemput miliknya yang berharga, Ibu Yuliana Chandra, untuk bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan sebagai dukungan kasih kepada keluarga, kami mengundang pujian jemaat dari GKST Bethel Tawar. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan memberkati bersama pujian jemaat GKST Bethel Tawar. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu.
indalah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya, suka surga yang bakal. Ketika pujian ini, musim akan selalu berganti. Selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seisimu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sakti dalam doa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil. Terpujilah nama Tuhan. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkau pemilik hidup kami, Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Dan apa yang Tuhan izinkan terjadi buat keluarga kekasih kami, keluarga besar Gonta Chandra di tempat ini adalah seizin Tuhan. Dan itu yang terbaik bagi kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan buka ibadah pemakaman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya dipersilahkan persembahan pujian dari jemaat GKI Pemulihan. Kita akan pujikan pujian ini. Musim akan selalu berganti. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya percaya yang hadir pada hari ini adalah bukan orang biasa. Banyak dari kalangan kita mempunyai predikat akademis, entah sarjana S1, S2 atau doktor, entah pejabat, orang kaya, orang disegani dan dihormati kaum keluarga semuanya. Hari ini berita ini penting bagi kita semua. Saya sangat bangga kemenakan dari Ci Yuli datang. Jerry Chandra, Yudi Chandra menyempatkan datang ke tempat ini. Saya dekat dengan Ci Yuli.
Anak-anaknya Alex dan Andre itu anak saya. Anak-anak mereka panggil saya grandpa, opa. Kalau saya berbicara kepada Alex, saya bilang saya tidak bicara sebagai pendeta, saya bicara sebagai papa bagi kamu. Saya tegas ngomong. Dia panggil saya dedinya, mami, istri saya. Ketika mendengar berita Ci Yuli sudah tidak ada, saya diperhadapkan dengan dua realita. Realita fisik, saya tidak akan pernah lagi belajar bahasa Mandarin. Saya tidak akan mendengar lagi tawa, riang, kebaikan dari Ci Yuli. Tapi realita rohani, dia tidak pergi, dia tetap ada. Diperhadapkan dengan dua realita ini sulit kita terima. Ketika kita berbicara tentang Tuhan secara realita, mata kita tidak bisa melihat Tuhan. Apa yang tidak dilihat bukan berarti tidak ada. Semua punya handphone di sini, semua punya signal di sini. Kita tidak bisa sangkali signal itu ada walaupun kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Tuhan secara realita fisik tidak bisa kita lihat, tapi kita tidak bisa tolak bahwa dia tidak ada. Realita iman kita mengatakan Tuhan itu ada. Hari ini diperhadapkan pada dua pilihan. Apakah kita akan hidup dalam realita fisik atau pada realita iman? Albert Einstein, seorang ilmuwan legendaris, mengatakan begini: pengetahuan tanpa agama pincang, tapi agama tanpa pengetahuan buta. Yesus bukan founder suatu agama. Yesus bukan pendiri agama. Karena kata kekristenan muncul nanti di Antioquia, Kisah Rasul 11:26. Menjuluki orang-orang yang mengikuti gaya hidup Kristus, maka dibilang Christian. Dalam satu kitab tertulis, Yesus putra Maryam adalah seorang terkemuka, bukan salah seorang. Dari 5, kalau salah seorang berarti ada 2. Tapi kalau seorang terkemuka, dialah satu-satunya Imam Mahdi. Anda setuju atau tidak? Tidak peduli latar belakang agama keyakinan kita apa, Anda pasti ketemu Yesus. Di dalam bahasa Yunani yang tertulis dalam perjanjian baru dan perjanjian lama memakai bahasa Ibrani, kata hidup itu yang mengena dengan tubuh disebut bio. Makanya kita belajar biologi dari SMP. Yang menyangkut hidup tentang roh namanya zoe. Jadi bio dan zoe itu sama-sama hidup, tapi dalam dimensi yang berbeda. Hari ini Ci Yuli secara bio selesai, tapi zoe-nya Alkitab mencatat seorang kaya raya yang belum pernah ada sebelumnya dan sesudahnya. Bahkan Elon Musk atau Bill Gates tidak bisa menandingi kekayaan Raja Salomo. Mengatakan, yang dari debu akan kembali kepada tanah, yang dari roh akan kembali kepada Tuhan. Antara tanah dan yang dari ilahi tidak mungkin bisa bersatu. 1 Korintus 15, di sana diberitahu, darah dan daging tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan sorga. Otomatis harus berpisah. Tapi terpuji nama Tuhan, kalau hari ini Bapak Ibu yang terhormat, saudara-saudara yang terhormat, Anda masih bisa duduk dalam kapasitas roh dan kapasitas fisik, itu anugerah. Setuju atau tidak akan terjadi perpisahan antara rohmu dengan tubuhmu. Sebelum kita melihat hal ini lebih jauh, izinkan saya menyampaikan kebenaran ini, karena kebenaran ini terselubung. Selalu ayat-ayat dalam 1 Tesalonika pasal 4 dibacakan, ayat 13 dan seterusnya, hanya sebagai formalitas mengisi acara. Jujur 99,99% orang yang membaca itu tidak mengerti apa artinya. Kita digambarkan situ akan terbang di angkasa seperti Batman, menjemput Tuhan di udara. Ada kata naik di awan. Kata naik itu hanya berlaku di bumi karena ada gravitasi. Yang dikatakan bawah ketika jatuh ke bawah. Tapi ketika Anda ada di luar angkasa, semesta alam yang tanpa gravitasi, saya mau tanya, di mana Anda atas, di mana bawah? Sederhananya, ketika Anda menyelam ke dalam air, Anda tutup mata sejenak, Anda mengambang, Anda tidak tahu mana atas, mana bawah. Hampir seperti itulah di angkasa raya yang maha luas. Para astronom telah menemukan, ternyata diameter dari galaksi Bima Sakti itu 105.000 tahun cahaya. Kecepatan yang tertinggi di alam semesta ini kecepatan cahaya.
Ketika ada senter yang terang sekali dinyalakan dari ujung ke ujung, itu nanti 105.000 tahun cahaya baru sampai cahayanya. Subhanallah, luar biasa Tuhan itu. Besar. Bumi kita menganggap besar. Tidak. Bumi ini kecil. Lingkaran bumi hanya 43.000 km. Buka Google, lihat. Bumi di antara semesta alam itu hampir tidak kelihatan karena seperti debu. Kenapa kita melihat bumi terlalu besar? Karena kita dekat dengan bumi. Diizinkan Tuhan pada sebuah perjalanan dari Narita menuju ke Singapura. Dari kabin pesawat memberitahukan kita ada di atas ketinggian 10.000 kaki di atas Taiwan. Saya melirik jendela kaca pesawat. Oh, Taiwan. Hanya seperti butiran pasir yang menyala karena lampu-lampu dan menyambung dengan dataran Cina. Karena saya melihat dalam posisi yang tinggi, skala tinggi, kecil sekali keberadaan ini. Itu sebabnya orang yang cintakan dunia ini, orang yang melekat sama dunia ini, dia takut kehilangan dunia, karena dia anggap dunia ini paling besar daripada dirinya. Padahal Yesus berkata, hidupmu lebih berharga daripada apa yang ada dalam dunia ini. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda tidak bisa bilang amin, Anda angguk kepala, karena kebenaran ini adalah kebenaran realita yang tidak bisa dapat dibantah. Tentu ketika kita akan bicara tentang kematian, kita harus punya sumber dasar kebenaran dari mana? Sumber kebenaran kita bukan berdasarkan dari pemikiran Rocky Gerung, bukan berdasarkan pemikiran dari seorang profesor analitik. Kita cari kebenaran yang hakiki. Kembali kepada firman Tuhan yang Anda anggap enteng selama ini disebut Alkitab. Anda lebih mengutamakan menyanyi paduan suara daripada menghayati dan mengikuti prinsip-prinsip Bible di dalamnya. Hampir Alkitab bagi Anda tidak terlalu penting. Lebih penting itu sinetron di TV. Hampir bagi Anda tidak penting mendengarkan khotbah seorang pendeta daripada menggeser HP Anda ke FB dan ke WA lalu tertawa cekikikan sementara pendeta berkhotbah. Tapi hari ini orang bijak, pandai bijaksana, seorang kaya raya mengatakan lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta, karena di sana kita tahu ke akhir daripada kesudahan semua itu. Saya mengambil dasar kebenaran yang saya percaya adalah Alkitab, karena fakta membuktikan Alkitab ini adalah buku yang paling banyak dicetak dari sepanjang sejarah peradaban manusia. Diterjemahkan lebih dari 3.000 bahasa. Buku-buku lain itu hanya 50 bahasa. Dan Alkitab sudah 2000 tahun yang lalu masih relevan dengan zaman milenial. Saya dapat katakan bahwa the Word of God, firman Tuhan, adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1:1 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudaraku Panius Gonta, anak-anakku Alex dan Andre, Evi dan juga Birang, nggak ada kata-kata romantis, kata-kata puitis yang bisa menghiburmu selain firman Tuhan yang mengerti dengan jelas. Ada seorang mantan pendeta, semua orang tahu karena viral, namanya Agustan. Dia tempatkan Alkitab di pantatnya dan kentuti, lalu dia berkata, kalau Tuhannya orang Kristen itu ada, coba bunuh. Nggak lama dia sakit keras dan mati. Lalu penggiat medsos namanya Abu Janda mengatakan, dia bukan Kristen. Semua yang suka medsos yang berwawasan pasti Anda tahu siapa Abu Janda. Jangan coba hina Tuhannya orang Kristen. Dia tidak pernah tidur. Tuhanmu tidak pernah tidur. Tuhan kita tidak pernah terlelap. Dia tahu air matamu Manius. Dia tahu duka citamu hai Alex dan Andre. Dia tahu kehilangan realita fisik. Karena dia tahu dia mengambil yang terbaik. Saya bangga dengan Ci Yuli. Wajahnya penuh dengan kemuliaan. Tidak ada raung kesakitan, tidak ada raut menderita dan sebagainya. Jangan disesali mama pergi dalam situasi koma dan belum ada pesan-pesan terakhir. Saya dengan mami saya juga begitu ketika beliau di rumah sakit Siloam Makassar. Masuk di ICU. Beberapa hari sana tidak ada kata. Sampai meninggal, tidak ada pesan. Tidak ada satu butir air mataku keluar. Karena saya memakainya melihat realita roh, realita iman. Kalau saya memakai realita fisik, saya akan meraung-raung di sana. Dan kita harus perjelas apa yang disebut kematian sebelum kita baca firman.
Mati itu bukan persoalan nafas berhenti. Ketika mama saya dikatakan oleh perawat di tempat itu, para dokter mengatakan, ibu Anda sudah meninggal. Tandanya apa? Nadinya tidak bergetar, nafasnya sudah tidak ada, pengukur jantung itu sudah lurus dan sudah tidak ada lagi. Izinkan kami untuk memasukkan formalin. Saya bilang no. Tanda kematian kita harus setuju hari ini. Bukan berhentinya nafas, tapi hilangnya kesadaran. Karena kesadaran itu citra roh. Ketika roh keluar dari tubuh, maka itu mati, definitif mati. Saya minta beberapa saat sampai benar-benar kesadaran mami saya hilang. Ketika putus nafasnya, menurut dokter, saya pegang tangan mamaku, saya bisikkan sesuatu, ada air mata keluar. Kesadarannya masih ada. Kesadaran itu roh. Itu sebabnya hari ini kalau Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Anda sadar tentang dosa, Anda sadar tentang hidupmu, berarti rohmu aktif. Roh tidak bisa dibunuh, roh tidak bisa dimatikan. Kata sains mengatakan energi tidak dapat dibinasakan, hanya bisa dialihkan fungsinya. Roh tidak bisa habis, roh tidak bisa dibunuh, yang bisa mati tubuh. Makanya Yesus berkata, jangan takut orang yang bisa membinasakan tubuhmu, takutlah dan hormati sama Dia yang bisa menghancurkan rohmu. Karena roh tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan. Itu sebabnya hari ini kita harus mengerti, kita harus sungguh-sungguh memahami hal ini lebih jauh. Esensi kita adalah roh. Yesus mengatakan bertobatlah, kesadaranmu aktifkan. Semua kita punya HP, ada mode pesawat bukan? Waktu mode pesawat Anda aktifkan, bukan berarti HP-mu rusak, tapi yang jelas HP-mu tidak bisa menangkap signal. Bukan HP-mu rusak, karena kondisi broadcasting daripada pemancar daripada HP-mu itu tidak aktif. Demikian juga roh manusia, tidak ada yang mati, cuma tidak aktif. Ketika Tuhan berkata jangan menyentuh makanan pohon yang pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden, sebab pada waktu kamu menyentuh kamu pasti mati. Ada yang bisa berdebat, kami tidak mati. Tapi kamu sudah dalam mode pesawat, kamu tidak akan bisa menangkap signal Tuhan. Kamu bersembunyi, kamu terjatuh, kamu malu dari Tuhan. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan dan telah berdosa. Hari ini berita firman Tuhan mengajak kita, roh kita diaktifkan, supaya kita punya kesadaran yang baru tentang Tuhan itu sesungguhnya. Tidak berlama saya buka 1 Tesalonika pasal 4. Mari kita lihat di sana Bapak Ibu. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 hingga ayat seterusnya 18 sering dibacakan, tapi saya hanya membaca satu ayat saja. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau, saya mengimplementasikan firman ini kepada saudara-saudaraku yang sedang dalam kondisi kehilangan sesuatu. Selanjutnya kami tidak mau Panius, Alex, Andre, Evi bilang bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kontravers jawaban dari ayat ini, persamaan pada ayat ini akan berkata begini, selanjutnya kami mau. Saudara-saudaraku, Panius, Alex, Andre, kamu tahu tentang mereka, tentang mama yang meninggal, supaya kamu bersuka cita seperti orang-orang yang punya pengharapan. Make sense ini? Kontraversinya begitu, jawabannya begitu. Kita punya pengharapan, sehingga dalam penyebutan dalam setiap kebaktian momen seperti ini saya tidak akan pernah menyebutkan sidang perkabungan, karena saya melihatnya dari sisi realita iman. Ini adalah sukacita. Tidak salah kalau Anda mengadakan perkabungan karena Anda melihat dari kacamata realita fisik. Padahal Tuhan mengajak kita untuk dalam hidup dalam realita iman. Ini sukacita. Lihat mama tersenyum,
Mama punya pancaran yang luar biasa. Kenapa banyak orang Kristen berduka cita ketika meninggal? Karena mereka tidak tahu bagaimana tentang kematian. Kenapa mereka tidak tahu? Karena tidak ada yang menjelaskan secara rinci tentang kematian. Kalau tahu dijelaskan, mereka tidak mau terima tentang hal itu. Tapi saya percaya, saya berhadapan dengan keluarga-keluargaku, anak-anakku di sini, saudaraku Panius adalah orang yang luar biasa. Yang saya kagumi ketahanan iman mereka. Mari kita memperhatikan di sana. Ada dikatakan karena jika kita percaya, ini poin yang penting. Tolong Panius, Alex, Andre tangkap poin ini, ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal, termasuk Mama, termasuk Ciyuli, termasuk istri kita terkasih, dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jelas? Kalau kita ikut tour ke Dubai, asal nama Anda ada di daftar tour, Anda pasti ada di gathering point yang sama. Anda pasti akan bertemu di titik kumpul yang sama. Hari ini apa yang kita dukakan? Ciyuli ada di gathering point yang sama, di titik kumpul yang sama. Bukan sama pendeta, bukan sama gembala, bukan sama majelis, tapi sama Tuhan. Wahai kita yang tidak masuk dalam tour wisata, namamu tidak ada di sana. Pertanyaannya, di titik poin mana kalian berkumpul? Yesus kita agungkan karena Dia yang dari sorga turun ke bumi. Belum pernah ada satu manusia termasuk Nabi pernah ke sorga turun ke bumi. Kalau ada orang yang bukan tinggal di Jakarta lalu mengajak saya ke Jakarta, saya pasti nolak. Karena kamu sendiri tidak tahu tentang Jakarta. Tapi kalau dia lama di Jakarta, dia penguasa Jakarta, saya akan percaya. Yesus penguasa sorga, langit dan bumi. Apa yang Dia katakan adalah kebenaran. Anda tidak rugi mengikuti Yesus. Ini bukan skala agama, men. Ini skala kebenaran ilahi. Karena Yesus tidak membawa mendirikan agama. Hanya Yesus satu-satunya yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Semuanya masih mencari jalan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tapi Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya melihat pertumbuhan rohani dari Ciyuli selalu setia dengan Yesus. Dia ada di titik kumpul yang sama dengan Tuhan. Dan kita berharap Panius, Alex, Andre, kalian mengikuti jejak Mama, supaya kita nanti ada pada gathering point yang sama di sana, ada titik kumpul yang sama di sana. Sehingga kalau kita berkumpul pada titik kumpul yang sama, apa yang perlu ditangisi? Memang benar, kebersamaan selalu ada. Saya tidak menyangkal itu. Setelah mama saya, papi saya meninggal 2 tahun, saya masih kadang menangis. Tetapi realita imanku berkata, mereka ada di titik kumpul di mana aku juga akan ngumpul bersama-sama di sana. Tidak ada kata lain. Ini yang kita perlukan hari ini. Saya segera akan mengakhiri pemberitaan ini. Semua kita bisa mengerti. Ayat 15, Rasul Paulus menekankan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Alex, Andre, kita tidak akan mendahului Mama. Loh, kok bisa? Tidak akan mendahului. Kalender kita ada hari kemarin, hari esok. Itu karena kita ada dalam dimensi waktu, ruang dan waktu. Ketika kita dalam dimensi roh, tidak ada kemarin, tidak ada besok. Yang ada cuma now, sekarang. Makanya doa Bapa kami diajarkan apa? Berikanlah kami pada hari ini, bukan besok, bukan kemarin. Karena di alam roh, waktu itu cuma sekarang. Ibrani mengatakan apabila kamu mendengar suaranya pada hari ini. Jadi Rasul Paulus sedang berbicara dalam dimensi spiritual roh. Kita tidak akan mendahului Mama. Kalau dalam dimensi kalender, Mama mendahului. Tapi dimensi roh, di mana roh Mama akan berkumpul di sana, tidak akan mendahului. Kita semua akan masuk bersama-sama di sana. Ada yang sangat menarik di sini. Sesudah itu ayat 17. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu dibangkit. Saya anggap sebuah penyesatan ada film-film Kristen itu digambarkan Tuhan datang di awan kayak Superman,
lalu pintu kubur tak bongkar-bongkar. Kenapa itu jenazah bangkit begitu? Ini menyalahi kebenaran, men. Debu kembali kepada tanah. Daging dan darah tidak akan sampai di sana. Saya tidak akan membahas lebih jauh. Ada baca sendiri nanti. Tidak ada kaitannya yang binasa dengan tidak dapat binasa. Ini sebuah penyesatan. Jangan pernah berpikir ada kubur terbongkar. Nggak pernah ada. Apa yang dimaksud Rasul Paulus di sini? Ini berbicara pada waktu tanda diberi, semua orang yang pada detik-detik sudah akan menghampiri perpisahan roh, dia yang tahu apa yang sedang terjadi. Dia dengar terompet itu, dia lihat malaikat surga mengelilingi dia, dia lihat Tuhan turun menyambut dia. Kita tidak tahu, karena yang berurusan dengan terompet panggilan itu adalah dia. Anda mungkin akan mendebat, dari mana Pak Pendeta tahu? Kita lihat Stefanus dirajam batu hingga mati, berdarah-darah badannya, kulit kepalanya sudah robek-robek, hampir tidak kelihatan lagi mukanya karena darah. Tapi dia bilang, aku melihat Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apakah dia merintih? Tidak. Ini yang terjadi. Karena itu pastikan ketika Anda saat-saat masuk dipanggil Tuhan meninggal, pastikan Anda bertemu dengan Tuhan. Pastikan malaikat yang menjemputmu. Karena itu Mazmur 116 ayat 15 dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kalau saya ke kantor gubernur ingin ketemu Kak Cudi, gubernur tidak akan turun menemui saya. Pasti protokolernya ada, sekprinya yang akan menjemput mungkin. Tapi kalau sampai gubernur yang turun sampai membukakan pintu mobil saya, maka teman saya berkata, kau terlalu berharga di matanya gubernur. Yang menjemputmu pastikan adalah Tuhan, bukan dukun, bukan uentira, bukan baca-baca dari ganda-ganda. Seringkali kita berkata, pergi sama orang pintar. Tunggu, kalau kau pergi sama orang pintar, artinya kau bodoh. Karena orang pintar juga mati. Pastikan yang menjemput kita adalah Tuhan. Sampai di sini ada sebuah pengertian, nanti Anda baca di rumah. Kamu yang hidup tidak akan mendahului mereka. Ini mungkin perlu pemikiran mendalam. Mama saya, papa saya, dua mertua saya, dua ipar saya kehilangan 6 orang yang saya kasihi dalam waktu yang berdekatan. Mami saya meninggal karena sakit. Sakitlah yang menyebabkan fungsi tubuhnya berhenti, maka roh lepas. Tapi Kenneth Hagin, hamba Tuhan yang penuh roh di Amerika, bahkan beberapa orang yang takut akan Tuhan, sedang duduk di kursi goyangnya. Kursi goyangnya masih bergoyang. Istrinya menyapa, good morning dear. Dia kaget, are you kidding me? Kau bercanda? Ternyata dia mati. Yang hidup ketika roh terpisah, medis mengatakan mati. Yang sakit ketika roh keluar, mati. Jadi jangan pernah berpikir kita yang hidup akan terangkat, tubuh kita naik seperti Batman. Bagaimana orang yang ketakutan ketinggian? Dia terlalu tinggi, sedangkan di atas kelapa satu takut yang terlalu jauh. Kebodohan apa yang sedang diajarkan seperti ini? Bahkan ada nyanyian berkata seperti ini, di sorga nanti berpakaian putih. Mau upacara kah orang? Makhluk roh tidak pakai pakaian. Makhluk roh adalah roh. Saya ingin tanya kepada kita, tolong beritahu saya, signal itu warnanya apa? Signal itu bentuknya segitiga atau bulat? Signal itu rasanya asin atau pahit? Ada yang bisa beritahu? Kita nggak tahu. Roh kita nggak tahu. Tuhan Yesus yang digambar-gambar itu cuma imajinasi seorang ilustrator. Tuhan tidak bisa digambarkan. Allah itu roh. Anda makhluk roh, tidak perlu pakaian putih.
Tidak ada rinso di sorga, tidak ada mesin cuci di sorga. Kayak Batman kah? Stop pengajaran salah ini. Mari kita berpikir secara realistis sekarang ini. Karena kita hidup di 3 dimensi. Ketika kita bicara masuk 4 dimensi, 5 dimensi, kemampuan mata kita melihat sudah tidak bisa. Anda tahu ultrasonik namanya paniki. Kenapa tengah malam dia tidak bisa tabrak apa-apa? Dia tahu ada buah di sana. Dia mengirimkan sebuah bunyi, sebuah getaran suara. Kita tidak dengar, dia bisa dengar. Kemampuan telinga kita desibelnya terbatas, tapi mereka peka. Pesawat ultrasonik dan sebagainya. Jadi apa yang kita tidak bisa dengar bukan berarti tidak ada itu suara. Apa yang kita tidak bisa lihat bukan berarti tidak ada. Kematian hari ini saya yakin dengan iman. Ci Yuli sudah ada di gathering point. Saya akan bilang, Tuhan, kumpul aku juga di sana nanti. Saya senang dengan kata tadi malam doa dari seorang ibu gembala. Kami reuni di surga. Tapi saya mau bilang, bukan reuni. Kita akan kumpul selamanya. Kalau reuni, habis reuni di Pasir Putih, kita pasti pulang lagi. Lalu kirim-kirim postingan di FB. Kita ingat Ngana dulu waktu masih celana pendek biru, Ngana itu nakal sekali. Karena kita pisah, tapi tidak di sorga selama-lamanya. Yang setuju, anggukan kepala. Dalam hati tipis-tipis saja bilang amin. Nanti kalau Anda bilang amin, Anda bisa ditegur. Karena ritual agama Anda melarang Anda mengatakan amin untuk sesuatu yang tidak Anda mengerti. Mari kita perhatikan ayat yang terakhir, bagian terakhir. Kita sudah mengerti ya. Ada yang rohnya terpisah dalam kondisi sakit seperti mama saya, seperti Ci Yuli, cici saya. Ada juga dalam kondisi tidur di atas meja. Tiba-tiba istrinya mengatakan, "Pak, doa pagi tidak goyang. Pak, jangan bercanda." Dia pegang pipinya, dingin. Tidak ada sakit. Tuhan yang mengambil tanpa harus sakit. Tuhan juga yang mengambil harus lewat sakit. Saya berikan contoh ini jelas. Semua pasti tahu namanya pisang hijau, bukan? Terbuat dari pisang. Semua tahu pisang goreng terbuat dari pisang. Mau pisang hijau, mau pisang goreng, entitasnya sama, pisang. Hasil akhirnya sama-sama dari pisang mentah menjadi pisang masak. Pisang hijau direbus jadi masak. Pisang goreng digoreng jadi masak. Tidak peduli mau pisang hijau, mau pisang goreng, tapi entitasnya itu pisang dan hasil akhirnya, outcome-nya itu masak. Tidak peduli orang meninggal jatuh dari pesawat tidak diketemukan jenazahnya, orang meninggal dalam kondisi sakit, orang meninggal dalam kondisi tabrakan, orang meninggal tenggelam di laut, jenazah tidak ditemukan, orang meninggal dan sementara nonton TV, remote di tangan, tutup mata, habis. Tidak peduli pisang hijau, pisang goreng, kalau kamu di dalam Tuhan, entitas rohmu itu akan kumpul di sana. Karena itu seorang misioneri dari London, namanya David Livingstone. Ketika peti keranda dimasukkan di gereja, ada seorang nenek usia lanjut nangis, David, I love you. Orang nanya, who are you? Siapa kau? Apa hubunganmu dengan David, seorang misioneri hebat? Tahukah siapa David Livingstone? Dia menginjil di sebuah pedalaman yang tidak populer di lembah Afrika, yang tidak ada modernisasi di sana. Istrinya mati karena penyakit malaria, dia tanam. Anaknya mati, dia tanam. Ketika dia mulai tua, dia berkata kepada murid-murid yang ada di sana, kalau aku mati, otopsi aku, belah jantungku, tanam di Afrika, supaya orang Afrika tahu, I love Afrika, aku mencintai Afrika. Tubuhku tanam di London, tempat kelahiranku. Seperti permintaannya itu yang dilakukan. Lalu nenek ini menjawab pertanyaan seorang jurnalis, karena heran dari tadi menangis merintih sekali. Dia bilang, David ini teman kecilku, dia telah menghabiskan waktunya dengan baik. Aku belum buat apa-apa. Hari ini Anda belum buat apa-apa. Kalau Anda masih punya waktu, bukan berarti terlambat.
Tuhan, maha besar Engkau, beri kami kemudahan untuk mengerti rencanamu. Hari ini ada ilustrasi yang jelas sekali. Ci Yuli sudah terbujur kaku. Demikian juga dengan kita semuanya. Tidak ada kata lain yang ingin kita mau katakan. Kita perlu seorang penghubung. Kalau saya bisa katakan sebagai gaitor kita di alam kekekalan. Siapa? Yesus. Dia pemilik semesta alam. Dia pemilik galaksi. Dia pemilik bumi. Jangan pernah membangga-banggakan bumi sebagai tempat dugem yang indah dunia gemerlap. Tidak gemerlap dunia ini. Tahukah Anda, para ilmuwan menemukan setiap detik miliaran bintang tercipta di alam semesta. Pantas Yesus berkata, Bapakku di surga sampai hari ini masih bekerja. Tahu apa yang dinamakan bintang? Bintang itu matahari. Dengan planet-planet kita berjejeran itu disebut bintang. Bintang punya cahaya sendiri. Pada waktu malam kita melihat bintang dari jauh seperti kilatan kecil, seperti butir pasir. Kalau kita mendekat itu mataharinya galaksi yang ada di sana. Setiap detik miliaran. Jangan bangga dengan bumimu. Jangan terlalu dekat dengan bumimu. Setuju atau tidak, bumimu akan kau tinggalkan. Dekatlah pada Tuhan. Saya tutup dengan sebuah ayat, Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kuat Pak Nius, Alex, Andre, Mama ada di titik kumpul yang luar biasa. Yesuslah gaitornya di sana. Mari kita pejamkan mata kita. Maha besar Engkau Tuhan dalam pertemuan sukacita ini. Kami melihat sukacita dalam realita iman kami. Karena Ci Yuli, sepasukan malaikatmu menjemputnya. Yang selama ini tidak ada pembesar hebat di bumi ini yang menjemputnya seperti itu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saya cukup merenung dan berpikir apa maksudnya. Lalu saya menemukan satu hal, bahwa lagu ini berarti menjadi pesan bagi kita semua, bahwa di dalam Tuhan
rencana yang kita tidak tahu itu, walaupun rencananya menyakitkan secara manusiawi, tetapi selalu indah. Saya membawakan pujian ini sebagai kebersamaan terakhir kami, karena kalau dia lagi sakit, dia mengajak saya ke sini untuk menyanyi, jadi terapi bagi dia supaya dia sembuh. Dan sore hari ini, walaupun di dunia kita akhirnya harus berpisah, saya percaya kita akan bertemu, berkumpul kembali. Indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Pada kehendak-Mu Tuhan, ku mau selalu taat. Pada hati-Mu yang setia, ku tahu ku dapat percaya. Pada kehendak-Mu Tuhan, ku mau selalu taat. Pada hati-Mu yang setia,
Ku tahu ku dapat percaya, Kau menjadikan segalanya indah pada waktunya. Orang yang menantikanmu tak akan kau permalukan, kau takkan pernah terlambat memberi jawaban doa. Kesabaranku berbuah indah pada waktunya. Pada kehendak-Mu Tuhan, ku mau selalu taat. Pada hati-Mu yang setia, ku tahu ku dapat percaya, Kau menjadikan segalanya indah pada waktunya. Atur segala masa, Allah ku maha kuasa. Jemaat Tuhan, andai tolan saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang kita lihat ini bukan mimpi, ini sebuah realita. Satu ketika hal yang sama kita akan dikelilingi dan akan menjadi seperti ini. Mungkin ada di antara kita bertanya, kenapa tidak dimakamkan di pemakaman umum? Rupanya keluarga mempunyai privilege dari pemerintah untuk bisa melakukan ini. Saya nggak tahu, tapi terbukti ini bisa diizinkan. Jadi bukan jadi sebuah persoalan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Besar, Engkau yang memiliki langit dan bumi, hari ini Tuhan kami berdiri di atas tanah yang kami pijak. Percaya di dalam Yesus yang telah mati dan bangkit. Kami pasti berada di gathering point yang sama, titik kumpul yang sama. Kami bersyukur. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Bahwa kamu telah dibeli dengan darah yang mahal dan telah lunas, karena itu muliakan dengan tubuhmu. Hari ini ya Tuhan, tubuh yang pernah menjadi bait-Mu sejak ada di bumi telah berpisah dengan roh dan roh kembali kepadamu. Dan saat ini kami dengan penuh rasa hormat meletakkan tubuh dari debu kembali kepada tanah, sebagaimana yang Kau katakan ya Tuhan.
Kami berterima kasih untuk tubuh ini yang telah menjadi baik Tuhan selama ada di bumi, dan kami hidup bersama, bergaul bersama, Tuhan bercerita bersama. Terima kasih buat kenikmatan ini. Tidak ada kata penyesalan dari kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, Kau baik. Maka dengarkan firman Tuhan. Dan debu kembali menjadi seperti tanah semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Terpujilah Tuhan dalam nama Bapa Yahweh Tsebaot, Tuhan semesta alam. Puji Tuhan. Mari kita terus nyanyikan pujian ini dan diberi kesempatan kalau ada. Satu-satunya yang menjadikan langit dan bumi masih terbayang dengan erat sekali hangat wajah cucu kami, mama, istri, keluarga kami, saudara kami. Kami berterima kasih tempat hentinya ada nilai-nilai esensial yang telah ditinggalkan oleh kami, menjadi pedoman, patokan, menjadi barometer, menjadi ikutan kami, panutan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua pihak, kaum keluarga, bahkan penggali makam ini yang mencari lelah yang kami lihat ataupun tidak kami lihat, kami kenal atau tidak. Tuhan akan memberikan kembali kekuatan, kehiburan, berkati rumah tangga mereka masing-masing. Semua jemaat yang hadir pada saat ini, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Masih ada yang singgah di tempat keluarga Gonta Chandra sebentar, boleh berkomunikasi, sharing, makan bersama. Tuhan pimpin kami. Kami mengucap syukur. Akhirnya kami menutup pertemuan semua rangkaian kebaktian pemakaman hari ini dalam nama Bapa Yahweh Tsebaot, Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya kata bersama. Amin.